Pelajaran dan sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di tengah kekalahan Jepang yang semakin jelas pada Perang Dunia II, janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Koiso pada September 1944 membuka jalan bagi pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 29 April 1945 dengan 67 orang yang mewakili berbagai wilayah dan golongan. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia merdeka. BPUPKI menyelenggarakan 2 masa sidang. Apa saja sih yang dibahas? Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. 3 tokoh utama yang berperan penting dalam diskusi ini adalah Mr. Muhammad Yamin yang mengemukakan 5 asas dasar negara, kemudian Profesor Supomo yang mengemukakan konsep negara integralistik, dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara yang ia sebut Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, rumusan masih berantakan dan belum ada kesepakatan bersama, karena itulah Panitia 9 dibentuk dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas Panitia 9 adalah menyusun sebuah naskah rancangan yang akan digunakan untuk pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah ini kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan mukadimah hukum dasar negara Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini merupakan kelanjutan dari sidang pertama, di mana hasil kerja Panitia 9 dan rumusan Piagam Jakarta dari sidang pertama menjadi dasar pembahasan. Dalam sidang ini, para anggota tidak hanya menyempurnakan rumusan dasar negara, tetapi juga membentuk perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno dan panitia kecil yang bertugas merancang naskah detail konstitusi. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan penting yang dihasilkan dari sidang ini diantaranya yaitu menghapus 7 kata dalam sila pertama, mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin diantaranya yang pertama yaitu pada saat sidang BPUPKI terlihat nilai musyawarah untuk mufakat yang mana banyak terjadi perbedaan pendapat. Kemudian, toleransi dan pengorbanan yang terlihat dari kesediaan mengubah pandangan untuk kepentingan bersama, dan yang terakhir mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pelajaran yang dapat diambil diantaranya yaitu 1. Perjalanan sejarah tersebut mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan membutuhkan proses, kesabaran, dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. 3. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, nilai musyawarah penting diterapkan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial. Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal, tapi jiwa persatuan yang harus dihidupi. Warisan para pendiri bangsa ini sekarang ada di tangan kita. Mari kita jaga warisan ini bersama.